Allahumma rahamna bil Bismillahirrahmanirrahim. Qur'an. Cara menyukunkan huruf yang berharakat hidup ketika waqaf atau ketika kita menghentikan bacaan di dalam membaca Al-Quran. Cara yang kedua dalam pembahasan kita ini yaitunya panjangkan dulu baru sukunkan. Sementara pada pembahasan yang pertama atau video kita sebelumnya itu caranya adalah langsung sukunkan saja huruf terakhirnya. Kemudian cara yang kedua, panjangkan dulu baru sukunkan. Apa yang dimaksud dengan panjangkan dulu? Yang dimaksud dengan panjangkan dulu atau baca dengan mad atau dengan bacaan panjang adalah huruf ketiga sebelum akhir dari sebuah kalimat. Kemudian tentunya yang kita sukunkan adalah huruf terakhirnya. Kenapa huruf ketiga? Karena huruf sebelum akhir dari sebuah kalimat tersebut sukun. Huruf sebelum akhir dari kalimat tersebut sukun, dan yang sukun itu adalah huruf mad. Seperti ini huruf sukun, kemudian baru akhir kalimat. Mungkin harakat dari akhir kalimat itu bisa fathah, kasrah, dhammah, kasratain dan dhammatain. Untuk harakat ini kan sudah kita bahas, ini boleh kita sukunkan saja langsung. Tetapi ini kan masalahnya sebelum huruf tersebut adalah huruf sukun dan huruf sukunnya adalah huruf mad. Di dalam huruf-huruf hijaiyah sebanyak 30 huruf hijaiyah ada 3 huruf mad, yaitunya huruf alif, huruf waw, dan huruf ya. Ketiga huruf ini itu ketika sukun tetap kita baca, akan tetapi cara membaca dari huruf tersebut dengan memanjangkan huruf sebelumnya. Ketika huruf mad ini sukun, cara membacanya dengan memanjangkan huruf sebelumnya. Jadi huruf itu tetap dibaca sebenarnya, tapi cara membacanya dengan memanjangkan huruf sebelumnya. Sehingga huruf-huruf tersebut disebut huruf mad, huruf yang membuat huruf sebelumnya dibaca panjang. Seperti contoh kita ini, kitabu, ini bentuk penulisan yang berbeda. Ini langsung saja kita baca kitab, kita panjangkan dulu, kemudian baru kita sukunkan huruf terakhirnya. Kitab, an-nasi, ini langsung kita baca, panjangkan dulu, kemudian baru sukunkan huruf terakhirnya. An-nas. Ini banyak sekali ini kita lihat kekeliruan bagi adik-adik kita atau anak-anak kita ketika membaca surat An-Nas. Misalnya dia membaca Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dia baca pendek saja, nas. Ketika dibaca pendek seperti itu, berarti kita sudah melanggar kaidah atau melanggar aturan cara wakaf atau cara membacanya. Kita harus panjangkan dulu. Kemudian berapa durasi yang harus kita bikin atau kita panjangkan huruf nun yang berharakat fathah ini misalnya, itu durasinya adalah 2, 4 sampai 6 harakat. Malikin nas,
malikin nas, atau malikin nas. Boleh ya, kita 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat, asalkan semuanya sama. Kalau dibaca 2 harakat semua sampai akhir ayat, karena surah An-Nas itu kan An-Nas akhirnya semuanya ya. Kalau 4 harakat baca 4 harakat semuanya, 6 harakat baca 6 harakat semua akhir dari kalimat yang berakhiran nas ini. Kemudian nama dari mad yang seperti itu adalah mad arid lisukun. Kemudian contoh yang lain dapat kita lihat, alamin, al-yaqin, la syahid, la syadid, la khabir, yunfiqun, muflihun. Jadi ini adalah huruf-huruf mad yang sukun sebelum akhir kalimat. Ini huruf waw sukun, ya sukun, dan alif yang sukun. Tetapi di sini alifnya tidak diberi harakat karena memang alif itu tidak bisa diberi harakat atau tanda baca. Tapi secara hakikat ini huruf alifnya adalah sukun. Dan seperti yang kita sampaikan tadi, mad-mad yang seperti tadi disebut dengan mad arid lisukun. Arid artinya muncul tiba-tiba, lisukun karena kita sukunkan atau kita matikan huruf terakhir atau huruf setelah huruf mad tersebut. Maka bacaannya bisa panjang, lebih panjang dari mad tabi'i, bisa 4 dan 6 harakat. Kemudian bacaan panjang juga terdapat pada mad lin dan mad lain yang sama cara membacanya dengan cara membaca mad arid lisukun ketika kita wakaf dan berhenti dalam membaca Al-Quran, yaitu panjangkan dulu baru sukunkan. Seperti kalimat yang ada pada lembaran kertas kita ini, was-saif min khawf. Ini kita panjangkan dulu, baru kita sukunkan huruf terakhirnya. Nama dari mad ini adalah mad lin atau mad lain, yang artinya adalah lunak atau lembut dalam membacanya. Kapan terjadi mad lin ini? Ketika harakat fathah bertemu dengan ya sukun dan waw sukun. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Apabila huruf sebelum terakhir dari sebuah kalimat tersebut adalah huruf mad dan kita berhenti satu huruf setelah huruf mad, maka cara wakafnya, cara berhentinya dengan panjangkan terlebih dahulu, kemudian baru sukunkan huruf terakhirnya. Yang kita panjangkan adalah huruf ketiga terakhir dari kalimat tersebut. Kemudian huruf kedua terakhir atau huruf sebelum akhir kita baca dengan cara memanjangkan huruf sebelumnya. Baiklah, demikian pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.